Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak F081. Di sini kami akan membahas dua materi, yaitu yang pertama ada Work Breakdown Structure atau WBS, dan yang kedua ada Configuration Management. Baik, selanjutnya ini ada anggota personil kami, yaitu yang pertama ada Putra Dwi Ragarda dengan NPM 2008 10101003. Dan yang kedua ada saya, Fitri Faustamaji dengan NPM 2008 10101009 dan Givari Alifian dengan NPM 2008 10101123 dan Rehan Saneval dengan NPM 2008 10101126. Materi yang pertama kita akan membahas tentang WBS. WBS merupakan singkatan dari Work Breakdown Structure. Definisi, yaitu yang pertama, Work Breakdown Structure atau WBS adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan bisa dibuat dengan menggunakan Project Management Tools. Selanjutnya, hal yang perlu diingat ketika kita membuat WBS yaitu yang pertama, dengan teori the WBS should support the project move atau WBS harus mencakup tugas atau kegiatan yang diizinkan untuk tujuan proyek yang dilaksanakan. Teori yang kedua ada the WBS should be deliverable oriented, yaitu fokus dari proyek harus menghasilkan sesuatu, bukan hanya menyelesaikan sebuah kegiatan spesifik tertentu. Yang ketiga ada the level of detail should support planning and control, yaitu WBS memberikan sebuah jembatan antara ruang lingkup proyek dan rencana proyek, yaitu jadwal dan anggaran. Teori yang keempat ada developing the WBS should involve the people who will be doing the work, yaitu untuk memastikan bahwa WBS telah sesuai dengan tingkat kerincian yang diinginkan adalah dengan memastikan orang-orang yang memiliki pekerjaan tersebut telah terlibat dalam pengerjaan proyek itu. Selanjutnya, pendekatan dalam membuat WBS ada dua, yaitu yang pertama ada tujuan proyek, yang kedua ada timeline proyek. Nah, pendekatan di sini yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi seluruh tujuan yang harus diselesaikan sesuai dengan iterasi yang telah dibuat. Kemudian WBS mengidentifikasi setiap tugas yang diperlukan untuk membuat setiap tujuan. Sedangkan pendekatan kedua, setiap tugas dikerjakan sesuai dengan urutan timeline dari aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Selanjutnya ada tips membuat WBS. Yang pertama, penetapan siklus kerja proyek yang meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan. Yang kedua, penentuan subtugas, penjelasan tugas, dan tim kerja untuk tiap pokok tugas. Yang ketiga, membuat tautan atau rangkaian ketergantungan antara tugas atau paket kerja sehingga pekerjaan proyek dapat dikerjakan secara simultan tanpa tertunda. Yang keempat, penetapan sumber daya, yaitu ada dua, baku dan manusia, serta biaya untuk rincian proyek. Yang kelima, membuat perkiraan waktu atau tanggal mulai dan akhir dari pengerjaan proyek tersebut. Yang terakhir, penggunaan perangkat lunak dalam pembuatan WBS secara integratif. Selanjutnya ada komponen Work Breakdown Structure atau WBS. Di sini kita terbagi menjadi empat komponen, yaitu yang pertama ada deskripsi tugas, yang kedua ada status tugas, yang ketiga ada project deliverable, yang terakhir ada paket kerja dan biaya. Selanjutnya ada tujuan dasar dari WBS organisasi yang dijelaskan oleh teman saya. Tujuan dasar WBS organisasi. WBS menyediakan terkoordinasi, lengkap, dan pandangan yang komprehensif dari manajemen program. Manajemen WBS menetapkan struktur untuk sistem pengorganisasian kegiatan pengembangan termasuk desain IPT, pengembangan, dan pemeliharaan. Next.
Tujuan dasar WPS bisnis. WPS menyediakan struktur untuk anggaran dan perkiraan biaya. WPS ini digunakan untuk mengatur pengumpulan dan analisis biaya terperinci untuk laporan nilai yang diperoleh. Biaya laporan kinerja atau kontrol biaya atau jadwal pelaporan kriteria sistem. Next. Tujuan dasar WPS teknik. WPS menetapkan struktur untuk yang pertama mengidentifikasi produk, proses, dan data. Yang kedua menyelenggarakan analisis manajemen risiko dan pelacakan. Yang ketiga mengaktifkan konfigurasi dan manajemen data. Ini membantu membangun identifikasi antarmuka dan kontrol. Yang keempat, mengembangkan paket kerja untuk perintah kerja dan pemesanan bahan atau bagian. Yang kelima, menyelenggarakan tinjauan teknis dan audit. Yang keenam, WPS digunakan untuk mengelompokkan item produk untuk pengembangan spesifikasi untuk pengembangan pernyataan. Yang ketujuh, ada work atau show untuk mengidentifikasi kontrak tertentu kiriman. Next. Fungsi WPS terhadap proses manajemen. Yang pertama yaitu mendefinisikan lingkup proyek. Yang kedua mengidentifikasi stakeholder, pembuat keputusan dan eskalasi prosedur. Yang ketiga mengestimasi waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, mengembangkan daftar rincian tugas. Yang kelima, mengevaluasi kebutuhan proyek. Yang keenam, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Dan yang terakhir, mengembangkan initial flowchart, manajemen proyek, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada manfaat WPS. WPS memungkinkan sistem total untuk dijelaskan melalui pemecahan logis dari elemen produk menjadi paket kerja. Sebuah WPS disiapkan dengan benar akan memperhitungkan semua kegiatan program. WPS ini akan menghubungkan program tujuan dan kegiatan dengan sumber daya, memfasilitasi anggaran awal, dan menyederhanakan biaya selanjutnya pelaporan. WPS memungkinkan perbandingan berbagai metrik independen dan data lain untuk dicari tren yang komprehensif. Next. Keuntungan dari menggunakan WPS yaitu yang pertama memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, yang kedua memberikan dasar estimasi, mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal dan menghitung biaya, dan yang ketiga mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun proyek. Next. Pengembangan WPS. Arsitektur fisik dan sistem digunakan untuk mempersiapkan WPS. Arsitekturnya harus ditinjau untuk memastikan bahwa semua produk yang diperlukan dan layanan diidentifikasi dan bahwa struktur top-down memberikan kontinuitas aliran ke bawah untuk semua tugas. Level yang cukup harus disediakan untuk mengidentifikasi paket pekerjaan untuk tujuan pengendalian biaya atau jadwal. Jika terlalu sedikit level yang diidentifikasi, maka manajemen visibilitas dan integrasi paket pekerjaan mungkin menderita. Jika terlalu banyak level yang terindikasi, maka tinjauan program dan tindakan pengendalian dapat menjadi memakan waktu yang secara berlebihan. Next. Ya. Tiga level WPS. Tiga level WPS pertama diatur sebagai level pertama sistem keseluruhan, level kedua elemen utama atau segmen, level ketiga komponen bawahan atau prime item. Level 3 yang pertama mewakili komponen dekomposisi ke item konfigurasi tingkat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk pengembangan 3 level pertama dan kontraktor memiliki tanggung jawab untuk tingkat di bawah 3. Next.
Tipe-tipe WPS. Yang pertama ada Deliverable Based WPS. Deliverable Based WPS merupakan WPS berbasis penyampaian yang berbentuk pemecahan proyek menjadi beberapa area utama dari ruang lingkup proyek. Secara keseluruhan, WPS jenis ini bertindak sebagai akun kontrol dan lantas membagi detail proyek menjadi penyampaian beberapa paket kerja tertentu. Yang kedua ada Based WPS. Based WPS merupakan tampilan struktur WPS berbasis fase-fase hingga menampilkan hasil akhir di bagian atas. Next. Metode pendekatan dalam pembuatan WPS. Yang pertama menggunakan guideline, yaitu pendekatan dengan pedoman dari suatu organisasi seperti Department of Defense atau DoD dalam persiapan WPS. Yang kedua, pendekatan analogi, yaitu menelaah WPS pada proyek serupa sebagai referensi terhadap proyek tersebut. Yang ketiga, metode top-down, yaitu pendekatan yang diawali dengan asumsi struktur proyek yang dimulai dengan mengidentifikasi deliverable, mayor proyek, dan persyaratan objektif. Yang keempat, metode bottom-up, yaitu dimulai dengan perincian pada level paling bawah elemen pekerjaan. Next. Berikut untuk daftar pustaka dari WPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Configuration Management. Next. Configuration Define. Sebuah konfigurasi terdiri dari fungsional, fisikal, dan karakteristik antarmuka atau yang ada dari perangkat keras, firmware, perangkat lunak, atau kombinasi yang direncanakan agaranya sebagaimana tercantum dalam dokumen teknis dan akhirnya dicapai dalam suatu produk. Konfigurasi secara formal dinyatakan dalam kaitannya dengan konfigurasi fungsional, alokasi, atau produk dasar. Lanjut. Configuration Management. Manajemen konfigurasi memungkinkan tertib pengembangan sistem, subsistem, atau konfigurasi item langsung. Sebuah manajemen konfigurasi yang baik memastikan bahwa desain dapat dilacak kebutuhan perubahan untuk dikendalikan dan didokumentasikan, bahwa antarmuka didefinisikan dan dipahami, serta bahwa ada konsistensi antara produk dan produknya. Manajemen konfigurasi menyediakan dokumentasi yang menjelaskan apa yang seharusnya diproduksi, apa yang sedang diproduksi, apa yang telah diproduksi, dan apa modifikasi telah dibuat untuk apa yang dihasilkan. Next. Manajemen konfigurasi dilakukan pada baseline, serta tingkat persetujuan untuk konfigurasi modifikasi dapat berubah dengan setiap baseline. Di sebuah pengembangan sistem yang khas, pelanggan atau pengguna perwakilan mengontrol kebutuhan operasional. Kantor program lembaga berkembang biasanya mengontrol dasar fungsional, dialokasikan, dan lini produk dapat dikontrol oleh kantor program, produsen, atau agen logistik, tergantung pada kehidupan strategi manajemen siklus. Hal tersebut mengatur hierarki otoritas kontrol, konfigurasi yang sesuai ke struktur garis dasar. Sejak baseline tingkat yang lebih rendah harus sesuai dengan baseline tingkat yang lebih tinggi. Perubahan di tingkat yang lebih rendah harus diperiksa untuk memastikan mereka tidak mempengaruhi baseline tingkat yang lebih tinggi. Jika mereka melakukannya, mereka harus disetujui pada tingkat tertinggi yang terkena dampak. Misalnya, satu-satunya mesin perakitan turbin tersedia dengan harga terjangkau, atau untuk mesin pengembangan tidak dapat memberikan suhu operasi terus-menerus yang dibutuhkan oleh baseline yang dialokasikan. Maka tidak hanya harus dampak dari perubahan pada tingkat yang lebih rendah atau turbin diperiksa,
Tetapi perubahan juga harus ditinjau untuk kemungkinan dampak pada dasar fungsional, di mana persyaratan seperti tenaga mesin dan daya dorong mungkin ada. Next. Top application of configuration management. Selama kontrak pembangunan, pemerintah harus mempertahankan kontrol konfigurasi dari persyaratan fungsional dan kinerja saja, memberikan tanggung jawab kontraktor untuk detail desain. Memo Sekdev tanggal 29 Juni tahun 94 ini menyiratkan kontrol pemerintah terhadap garis dasar fungsional ke persyaratan sistem. Keputusan tentang apakah pemerintah akan mengambil alih baseline tingkat yang lebih rendah atau dialokasikan, serta produk baseline, dan ketika pada akhirnya tergantung pada persyaratan dan strategi yang dibutuhkan untuk program tertentu. Secara umum, kontrol pemerintah terhadap baseline tingkat yang lebih rendah jika dilakukan akan terjadi terlambat dalam program pengembangan setelah desain stabil. Next. Configuration Management Planning. Saat merencanakan upaya manajemen konfigurasi, Anda harus mempertimbangkan dasar-dasarnya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang harus melakukannya, kapan harus dilakukan, dan sumber daya apa yang harus diperlukan. Perencanaan harus mencakup struktur organisasi dan fungsional yang akan menentukan metode dan prosedur untuk mengelola fungsional dan karakteristik fisik, terbuka, dan dokumen dari komponen sistem ini juga harus mencakup pernyataan tanggung jawab dan wewenang, metode pengendalian, metode audit atau verifikasi, tonggak, dan jadwal. EIAI 649 National Standard Consensus untuk manajemen konfigurasi dan MIL HDBK 61 dapat digunakan sebagai panduan perencanaan. Configuration Item atau CI. Konsep kunci yang mempengaruhi perencanaan adalah item configuration. Putusan configuration item akan menentukan apa konfigurasi akan dikelola. CI adalah agregasi dari perangkat keras, firmware atau perangkat lunak komputer, atau salah satu bagiannya yang terpisah, yang memenuhi fungsi penggunaan akhir dan ditujukan untuk manajemen konfigurasi terpisah. Barang apa saja diperlukan untuk dukungan logistik dan ditunjukkan untuk pengadaan terpisah umumnya diidentifikasi sebagai CI. Komponen dapat disebut CI karena antarmuka penting atau kebutuhan untuk diintegrasikan dengan operasi dengan komponen lain di dalam atau di luar sistem. Sebuah item yang dapat disebut CI jika dikembangkan seluruhnya atau di sebagian dengan dana pemerintah, termasuk barang-barang non-pembangunan. Jika pengembangan data teknis tambahan dibutuhkan, semua CI dapat dilacak secara langsung ke WBS. Next. Konfigurasi manajemen struktur dibagi menjadi 4, yaitu ada identification, control, status accounting, dan audit. Next. Untuk identifikasi konfigurasi terdiri dari dokumentasi baseline yang disetujui secara formal dan spesifikasi, antara lain seperti pemilihan CI, penentuan jenis konfigurasi dokumentasi yang diperlukan untuk setiap CI, mendokumentasikan fungsi dan visi karakteristik masing-masing CI, menetapkan prosedur manajemen antarmuka, organisasi, serta dokumentasi, penerbitan nomor dan pengenal lainnya terkait dengan konfigurasi sistem, struktur termasuk internal dan eksternal antarmuka, dan terakhir distribusi, identifikasi CI, dan terkait dokumentasi konfigurasi. Next. Yang kedua ada kontrol. Kontrol konfigurasi adalah proposal sistematis pembenaran prioritas, evaluasi, koordinasi, persetujuan atau ketidaksetujuan, dan implementasi dari semua perubahan yang disetujui dalam konfigurasi sistem
setelah pembentukan resmi dasar. Dengan kata lain, bagaimana sebuah sistem proses kontrol perubahan dijalankan dan dikelola. Kontrol konfigurasi menyediakan manajemen visibilitas, memastikan semua faktor yang terkait dengan perubahan yang diusulkan dievaluasi, mencegah perubahan yang tidak perlu atau marginal, serta menetapkan perubahan prioritas. Dalam TOD, itu terutama terdiri dari proses perubahan yang memformalkan dokumentasi dan menyediakan struktur manajemen untuk perubahan persetujuan. Next. Yang ketiga ada status accounting. Konfigurasi status akuntansi adalah rekamannya dan pelaporan informasi yang diperlukan untuk mengelola konfigurasi secara efektif, termasuk daftar dokumentasi konfigurasi yang disetujui, status perubahan yang diusulkan, keringanan dan penyimpanan untuk identifikasi konfigurasi, serta status implementasi perubahan yang disetujui dan konfigurasi semua unit, termasuk yang dalam inventaris operasional. Next. Struktur yang terakhir yaitu audit. Audit konfigurasi digunakan untuk memverifikasi sistem dan kesesuaian komponennya dengan dokumentasi konfigurasinya. Audit adalah tonggak penting dalam pengembangan sistem dan tidak berdiri sendiri. Bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana mereka cocok keseluruhan proses penilaian kematangan desain. Audit konfigurasi fungsional FCA dan tinjauan verifikasi sistem SPR dilakukan dalam tahap kesiapan, produksi, dan LRIP. Dari tahap produksi dan pengembangan, FCA digunakan untuk memverifikasi bahwa kinerja aktual dari item konfigurasi memenuhi persyaratan spesifikasi. SPR berfungsi sebagai audit tingkat sistem setelah FCA telah dilakukan. Next. Audit konfigurasi fisik atau PCA biasanya diadakan selama tahap produksi dan pengembangan. Tingkat sebagai pemeriksaan formal unit perwakilan produksi terhadap rancangan paket data teknis atau dokumentasi dasar produk. Sebagian besar audit baik VCA atau PCA saat ini didekati sebagai serangkaian ulasan bergulir, di mana item secara progresif diaudit saat diproduksi sedemikian rupa sehingga FCA atau PCA akhir menjadi jauh lebih tidak menindas dan mengganggu aliran normal pengembangan program. Next. Interface Management. Manajemen antarmuka terdiri dari mengidentifikasi antarmuka, membentuk kelompok kerja atau mengelola antarmuka, dan pengembangan grup dokumentasi kontrol antarmuka. Manajemen antarmuka mengidentifikasi, mengembangkan, dan memelihara antarmuka eksternal dan internal yang diperlukan untuk sistem operasi. Ini mendukung upaya manajemen konfigurasi dengan memastikan konfigurasi itu bisa dibuat dengan pemahaman penuh tentang dampak luar di area perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini ada mengidentifikasi interface. Antarmuka adalah antarmuka fungsional, fisik, listrik, elektronik, mekanikal, hidrolik, pneumatorik, optik, perangkat lunak, atau karakteristik serupa yang diperlukan ada pada batas umum antara dua atau lebih banyak sistem, produk, atau komponen. Biasanya dalam hubungan kontrak agen pengadaan identifikasi antarmuka eksternal, menetapkan persyaratan untuk tim yang terintegrasi dan menyediakan personal yang tepat untuk tim tersebut. Agen desain yang dikontrak atau pabrikan mengelola antarmuka internal rencana, mengatur dan dipimpin tim desain terpadu, mempertahankan persyaratan antarmuka internal dan eksternal, dan mengontrol antarmuka untuk memasukkan akuntabilitas dan penyebaran perubahan yang tepat waktu. Lanjut, ada Interface Control Working Group atau ICWG. ICWG adalah
konten tradisional untuk membangun hubungan komunikasi resmi antara mereka yang bertanggung jawab untuk desain antarmuka atau komponen. Dalam kerangka IPPD ICWG dapat berupa tim terintegrasi yang membangun hubungan antara IPT desain antarmuka atau bisa juga diintegrasikan ke dalam kelompok kerja rekayasa tingkat sistem keanggotaan ICWG atau yang sebanding. Tim terpadu harus mencakup keanggotaan dari masing-masing kontraktor, vendor signifikan, dan lembaga pemerintah yang berpartisipasi. Atau program yang pengadaan tingkat atas eksternal dan terpilih antarmuka atau kontraktor utama antarmuka internal, umumnya menunjuk kursi. Lanjut. Lalu ada data manajemen. Dokumen manajemen data dan memelihara database yang mencerminkan keputusan siklus hidup sistem, metode, umpan balik, metrik, dan konfigurasi kontrol ini secara langsung mendukung proses akuntansi status konfigurasi. Manajemen data mengatur dan mengontrol seleksi, pembangkitan, persiapan, akuisisi, dan penggunaan data yang dikenakan pada kontraktor. Lalu ada data record by contact. Data definisikan sebagai informasi yang direkam, kurang memperhatikan bentuk atau karakteristiknya, dan mencangkup semua administrasi, manajemen, keuangan ilmiah, rekayasa, dan informasi logistik dan dokumentasi yang diperlukan untuk pengiriman dan kontraktor. Data yang diperlukan secara kontraktual diklasifikasikan sebagai satu dari 3 jenis. Yang pertama ada technical data, ada non-technical data, dan ada data sekali pakai. Ada tujuan data diperah, ada 2 tujuan, yaitu umpan balik informasi dari kontraktor untuk pengendalian manajemen program, lalu ada informasi pengambilan keputusan yang diperlukan untuk mengelola, mengoperasikan, dan mendukung sistem. Lanjut. Lalu ada panggilan data untuk kontrak pemerintah. Sebagai bagian dari pengembangan undangan untuk bid atau permintaan proposal, kantor program menggugat surat yang menjelaskan rencana pengadaan dan meminta pemimpin tim terpadu untuk dilakukan manajer fungsional untuk mengidentifikasi yang membenarkan persyaratan data untuk kontrak itu. Sebuah deskripsi dari setiap item data yang dibutuhkan kemudian dikembangkan oleh tim atau kantor fungsional yang terpengaruh dan ditinjau oleh kontrak program. Deskripsi item data terletak di sistem manajemen akuisisi data atau AMSDL. Lalu ada poin-poinnya, rangkumannya. Lalu ada manajemen konfigurasi sangat penting untuk mengontrol desain sistem sepanjang siklus hidup. Penggunaan tim integrasi dalam lingkungan IPPD dilakukan untuk konfigurasi yang disiplin, manajemen sistem yang kompleks, dan manajemen data teknis yang sangat penting untuk diajak keputusan perubahan untuk mendokumentasikan desain, proses, dan prosedur. Lalu ada manajemen antarmuka yang sangat penting untuk memastikan bahwa elemen sistem kompatibel dalam hal bentuk, kesesuaian, dan fungsi. Ada 3 garis dasarnya, yaitu ada fungsional, alokasi, dan produk. Lalu manajemen antarmuka yang sangat penting untuk memastikan bahwa elemen sistem kompatibel dalam bentuk, kesesuaian, dan fungsi 3 garis dasar. Konfigurasi yang dikelola adalah fungsional, alokasi, dan produk. Lalu ini itu presentasi dari kelompok kami.